Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat pembahasan tentang teori deadlock sistem operasi. Nah, di sini kita menggunakan CPU simulator, di mana CPU simulator digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah program itu membutuhkan sebuah resource dan resource-nya bagaimana berkaitan dengan program dan resource yang lainnya. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita melanjutkan ke yang lain, kita harus klik compiler dulu untuk mengetahui di dalam compiler ini program apa yang bisa kita lakukan. Baik, kita harus menulis program resource-nya di sini terlebih dahulu. Misalkan kita akan menulis program, di mana programnya kita kasih nama dengan misalkan aplikasi satu misalkan ya. Teman-teman jangan pakai spasi ya. Pakai seperti ini. Nah, kemudian si aplikasi ini dia membutuhkan sebuah resource. Nah, resource yang dibutuhkan misalkan resource yang pertama, kemudian kita alokasikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di mana alokasi yang pertama ini kita meminta program untuk menunggu, misalkan kita akan coba nanti simulasikan ada 4 ya, berarti kita akan menunggu setidaknya 5 kali untuk sampai ke yang pertama. Oke, kita kasih 5 misalkan, atau jangan 5 ya, 4 ya. 4 sesuai dengan jumlahnya. Oke, setelah itu kita misalkan menyediakan untuk resource kembali, tapi resource selanjutnya itu resource yang kedua kita alokasikan resource yang kedua. Nah, setelah kita alokasikan resource yang kedua, kita meminta komputer atau CPU atau sistem operasi untuk menghitung dari perintah yang pertama, alokasi yang pertama. Misalkan dalam satu alokasi itu terdapat ada sekitar 30 lah ya, ada sekitar 30 perintah di dalamnya. Dan setelah 30 kalau masih ada kita klik untuk perintah selanjutnya itu dengan next. Oke. Nah, setelah itu kita selesaikan sampai di sini. Nah, kita save dulu pekerjaan kita. Misalkan kita save-nya misalkan untuk sistem operasi ya. Oke, kita kasih nama misalkan dia praktek di log. Oke. Nah, dalam praktek di ini kita nanti simpan pekerjaan kita dengan aplikasi satu, misalnya kita tulis A1. Oke, untuk menguji apakah yang kita kerjakan benar atau tidak, setelah kita tulis di situ, kita klik compile. Coba kita compile. Nah, berarti kalau code generation complete berarti dia benar. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa aplikasi lagi atau beberapa program lagi ya. Klik edit source, klik new. Nah, maka akan muncul di sini no name. Kita copy pastekan yang tadi, kita pastekan yang tadi, kita simpan. Nah, kalau tadi A1 atau aplikasi 1, sekarang kita ganti dengan aplikasi 2. Seperti ini. Akan tetapi di aplikasi 2, kita ganti juga ini dengan aplikasi 2 namanya. Nah, kalau tadi aplikasi 1, program 1 resource-nya 1 kita alokasikan. 1 kalau berarti 2 alokasinya 2 di sini. Alokasi 2. Dia selanjutnya yaitu yang ketiga. Oke. Nah, setelah itu kita harus save dulu. Nih, yang ini kita harus save. Kalau ada perubahan kita harus save. Oke. Jadi A2 kita replace saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita yang ketiga. Ketiga sama. Oke. Aplikasinya berarti yang ketiga sekarang ya. Aplikasi yang ketiga dia mulainya dari allocate yang ketiga berakhir di 4. Itu kita save. Setelah di save kita tulis saja nih aplikasi yang ketiga misalkan ya. Baik. Nah, sekarang kita yang keempat. Klik new lagi. Ctrl V sekarang. Nah, ini aplikasi yang keempat. Kemudian allocatednya pun kita mulai dari 4. Nah, hanya selanjutnya bukan 5 tapi 1 karena kita hanya menyediakan 4. Jadi resource-nya kembali yang ke 1 dia. Nah, setelah itu kita save lagi. Nah, kita kasih nama dia sebagai aplikasi 4 atau A4. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu setiap aplikasi, setiap program yang kita buat A1 dan seterusnya, kita harus load in memori teman-teman.
Buat apa? Agar dia masuk ke dalam list program yang akan kita kerjakan. Ya. Kalau tadi dari mulai A1 ya, berikutnya A2 kita load in memory juga setelah di-compile. Ya, ini compile dulu. Oke, compile dulu. Kalau di-compile sudah berhasil, code generate complete, kita klik load in memory. Ya, tampil. Berikutnya kita masukkan aplikasi yang ketiga. Harus di-compile dulu agar dia bisa dimasukkan ke dalam memori sistem operasinya. Baik, di sini ada get generate complete, load in memory. Oke, masuk yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini sama praktiknya dengan yang berikutnya. Kita compile dulu. Oke, dia code generate complete, load in memory. Sehingga di sini kita kelihatan di program bisa ada aplikasi ke-1, 2, ketiga, dan ke-4. Baik. Nah, sekarang karena kita praktiknya sistem operasi, kita masuk ke operating system 0 atau OS 0 untuk mengetahui apakah setiap aplikasi yang kita kerjakan itu mengandung potensi deadlock atau tidak dari beberapa resource yang dimiliki. Baik, klik aplikasi, klik create sini, ada klik create. Oke. Nah, create new ini bisa juga dengan double klik pada aplikasinya. Kita tetap akan pindah. Pindah, sekarang yang keempat. Nah, setelah kita pindahkan aplikasi 1, kedua, ketiga, keempat, maka kita lihat dulu di sini view resource-nya. Ini ada resource-nya dari R1, R2, R3, R4. Pak, kalau R05 sampai R0 sampai R05 maksudnya apa? Itu adalah resource yang pertama, di resource yang terakhir sebagai batas. Ya. Nah, sekarang di OS control-nya kita coba CPU speed-nya kita ke maksimalkan 0 sampai 1. Oke. Yang kita lihat di resource-nya, perhatikan di sini ada warna hijau, dia available berarti tersedia. Nanti kalau seandainya dia diminta, maka dia allocated only, berarti dia bisa dialokasikan. Apabila warnanya merah, dia dialokasikan dan sedang diminta. Gitu. Jadi tidak bisa digugat, tapi dia juga nanti bisa berpindah apabila selesai proses. Baik. Sekarang kita klik ke OS control, kita klik start, kita klik view di sini. Nah, Anda bisa lihat semua resource yang ada di aplikasi sedang berjalan. Nah, ini ada berarti deadlock, terjadi deadlock. Deadlock is the take. Nah, berarti ini ada deadlock. Bagaimana caranya? Nah, seperti hanya kita sehari-hari, kita dengan menggunakan kontrol ALTDL ya. Terus kemudian klik entas, itu sama dengan memaksa kita untuk merilis. Katakan kita rilis R1 misalkan ya. Begitu klik R1, maka dia kerja lagi sistemnya. Gitu. Kita bisa melihat di sini, dia langsung satu persatu berubah. Dia bisa lagi. Bahkan ada yang R4 ini sudah allocated only. Terus dia berubah lagi. Yang R3 sekarang allocated only. Tapi itu berarti programnya berputar. Ya, sampai programnya habis, program bisa dikerjakan, program bisa dieksekusi semua sampai programnya berjalan. Atau cuman berjalannya program ini tanda kutip dipaksa oleh kita. Karena apa dipaksa? Karena kita melepaskan atau merilis salah satu resource yang sedang dipegang atau yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Baik, video pertama sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut video yang kedua dengan beberapa teori-teori penghindaran dari deadlock atau teori-teori yang mengalokasikan resource untuk deadlock untuk menghindari deadlock. Baik, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.